Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Tue dengan nomor induk mahasiswa 192387033 semester 4, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Studi Teknologi Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan tentang pengalengan ikan. Pengalengan ikan merupakan salah satu cara pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi dalam wadah yang hermetis dan disterilkan. Tujuannya adalah untuk melindungi ikan dari pembusukan dan kerusakan atau memperpanjang daya awet dan mendiversifikasikan hasil perikanan. Prinsip pengalengan. Prinsip dasar pengalengan ikan yaitu mengemas bahan pangan dalam wadah tertutup rapat sehingga udara dan zat-zat maupun organisme yang merusak atau membusukkan tidak dapat masuk. Kemudian wadah dipanaskan sampai suhu tertentu untuk mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang ada. A. Resistensi termal mikroba dan enzim. 1. Sensitivitas terhadap O2, pH, dan suhu. Kategori pangan berdasarkan pH-nya. Makanan dengan asam tinggi, yaitu pH kurang dari 3,7. Yang kedua, makanan asam atau berasa sedang dengan pH 3,7 atau kurang dari 4,5. Makanan berasam rendah, yaitu pH lebih dari 4,5. Kedua, mikroflora dalam bahan yang dikemas dalam kaleng. Dapat dihilangkan dengan pemanasan pada 60-100 derajat Celcius dalam beberapa menit. Daya tahan mikroba terhadap panas dipengaruhi oleh 1. Jumlah dan jenis gula, 2. pH atau asam organik, 3. Jenis asam. Ketiga, komposisi bahan yang dikalengkan yaitu 1. Asam organik, 2. pH rendah sangat toksin bagi bakteri yang dapat mengurangi waktu sterilisasi. 3. Efektivitas asam dalam menurunkan daya tahan mikroba terhadap panas. B. Proses pengalengan. 1. Tahapan persiapan bahan. Dalam persiapan bahan terdiri atas 1. Penyiangan dan pemotongan bahan mentah. Penyiangan dilakukan untuk membuang bagian-bagian yang tidak dapat dimakan. Kedua, sortasi dan grading. Dilakukan berdasarkan ukuran, berat, dan jenis. Ketiga, pencucian. Dengan cara merendam atau menyemprot bahan dengan air. Tahapan kedua, pengisian bahan pangan. Terdiri atas 1. Pengisian ikan. Pengisian bahan ke dalam wadah harus seragam dengan tujuan untuk mempertahankan keseragaman rongga udara, memperoleh produk yang konsisten, dan menjaga berat bahan secara tetap. Yang kedua, penimbangan. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Jumlah ikan per kaleng, 2. Berat filling ikan. Tahapan ketiga, pemasakan awal. Tujuannya untuk membunuh mikroorganisme patogen dan mematangkan ikan. Lamanya proses pemasakan adalah 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Tahapan keempat, penirisan. Menggunakan konveyor dengan kemiringan tertentu sehingga air dan minyak akan keluar dari kaleng. Tujuannya yaitu agar saus yang ditambahkan tidak menjadi encer dan tidak mengubah cita rasa saus yang ditambahkan. Tahapan kelima, pengisian medium. Medium pengalengan adalah larutan atau bahan lainnya yang ditambahkan dalam produk waktu proses pengisian. Jenis-jenis medium yang biasa digunakan adalah larutan garam, sirup, kaldu, dan minyak. Larutan garam digunakan untuk bahan pangan yang tidak asam, dan minyak digunakan untuk ikan dan hasil perikanan lainnya. Medium pengalengan tersebut dapat memberikan cita rasa pada produk kalengan dan juga berfungsi untuk mengurangi waktu sterilisasi. Tahapan keenam, penghampaan udara.
Proses pengeluaran sebagian besar oksigen dan gas-gas lain dari dalam wadah agar tidak bereaksi dengan produk sehingga tidak mempengaruhi mutu, nilai gizi, dan umur simpan produk kalengan. Tahapan ketujuh, penutupan wadah. Penutupan wadah harus sempurna sebab kebocoran dapat merusak produk. Tahapan ke-8, pencucian kaleng. Tahapan ke-9, sterilisasi. Sterilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Suhu dan tekanan yang digunakan untuk proses sterilisasi. 2. Kecepatan perambatan panas ke dalam titik dingin. 3. Suhu awal bahan pangan di dalam wadah. 4. Ukuran dan jenis wadah yang digunakan. 5. Jenis mikroba yang dihancurkan. 6. pH produk yang dikalengkan. Tahapan ke-10, pendinginan. Tujuannya adalah untuk mencegah lewat pemasakan dari bahan pangan, serta mencegah tumbuhnya spora-spora dari bakteri perusak bahan pangan yang belum mati. Apabila pendinginan terlalu lambat dilakukan, maka produk akan cenderung terlalu masak, sehingga akan merusak tekstur dan cita rasa. Tahapan ke-11, pelabelan. Labeling harus jelas menunjukkan 1. Nama, yang kedua volume neto, 3. Ingredients, 4. Nama perusahaan, 5. Alamat, 6. Logo. Tahapan ke-12, penyimpanan. Suhu penyimpanan yang dapat mempertahankan kualitas bahan yang disimpan adalah suhu 15 derajat Celcius. Suhu penyimpanan yang tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi dan perubahan tekstur, warna, rasa, serta aroma makanan kaleng. Keuntungan pengalengan ikan. 1. Daya awet ikan yang ada di dalamnya dapat bertahan lama. 2. Kemasan kaleng dapat melindungi produk ikan dari segala bentuk fisik, sehingga bentuk ikan tetap utuh. 3. Dapat mencegah terjadinya pembusukan pada produk perikanan. 4. Dapat terhindar kontaminasi oleh mikroba, serangga, atau bahan asing lain. Faktor yang mempengaruhi mutu ikan kaleng. 1. Kesegaran bahan mentah. 2. Cara pengalengan. 3. Peralatan. 4. Kecakapan dan pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.